Saya akan berbicara tentang bahasa Indonesia dan masa depan. Terima kasih. Sampai jumpa. Saya belajar bahasa Indonesia di Universitas kedua tahun. Cek. Anak ayam turun bergojek. Nama saya Ayano, saya dari Hokkaido, saya orang Jepang. Saya cinta kamu, Janjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya teman-teman. Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Buat teman-teman yang baru datang, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di channel ini teman-teman. Saya mohon dukungannya untuk subscribe channel ini agar channel ini makin maju dan berkembang. Dan juga buat teman-teman yang sudah dukung, sudah subscribe, jutaan ucapan terima kasih buat teman-teman semua. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman. Saya hanya bisa mendoakan semoga teman-teman dikasih kesehatan, dikasih keberkahan, dikasih rezeki yang melimpah, dilancarkan dalam segala urusan, serta dikabul segala hajat, doa-doa dan permohonan teman-teman semua. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, di video kali ini ya ada salah satu judul video yang judulnya Kian Mendunia. 10 negara ini menggunakan bahasa Indonesia sebagai program studi teman-teman. Nah jadi video ini dari channelnya Yani TV Channel teman-teman. Saya tampilkan di sini channelnya. Mari kita dukung, mari kita ramaikan agar channel ini semakin besar lagi teman-teman. Jadi bagaimana videonya nanti saya tampilkan detailnya ya, karena di sini banyak ya negara asing yang tertarik mempelajari bahasa Indonesia bahkan budaya Indonesia teman-teman. Karena menurut warga asing ini bahasa Indonesia itu sangat mudah dipahami teman-teman dan dipelajari. Nah jadi ada beberapa negara ya, salah satunya negara Australia. Negara ini memasukkan bahasa Indonesia ke dalam kurikulum sekolah ya di banyak tempat di Australia ini teman-teman. Ada sekitar 500 sekian kalau nggak salah ya sekolah yang mempelajari bahasa Indonesia ini teman-teman. Nah jadi biar tidak penasaran, mari kita simak aja video berikut teman-teman dari Yani TV Channel. Halo, selamat siang. Selamat siang, teman. Kenalkan, nama saya Helene. Umur saya 7 tahun. Umur saya 12 tahun. Saya akan berbicara tentang bahasa Indonesia dan masa depan saya. Semoga ada kesempatan untuk bertemu teman-teman di Indonesia pada masa depan. Terima kasih. Sampai jumpa. Saya belajar bahasa Indonesia di Universitas kedua tahun. Cek. Anak ayam turun bergojek. Nama saya Ayano, saya dari Hokkaido, saya orang Jepang. Saya cinta kamu, Janjo. Sudah jadi hal biasa ketika bahasa Inggris diajarkan di berbagai negara. Namun bagaimana pendapat kamu bila mengetahui ada beberapa negara yang mengajarkan bahasa Indonesia ke murid-muridnya? Pastinya, jadi semakin bangga dengan bahasa negeri ini kan? Ada beragam alasan warga asing tertarik mempelajari budaya dan bahasa Indonesia. Mulai dari ketertarikan terhadap budaya Indonesia itu sendiri, bahasanya yang dianggap mudah, hingga minat terhadap wisata yang mengantarkan mereka ingin belajar segala hal tentang Indonesia. Selain itu, banyaknya mahasiswa asal Indonesia yang menimba ilmu di luar negeri juga menjadi salah satu faktor yang membuat warga asing akhirnya memutuskan untuk mempelajari budaya dan bahasa Indonesia. Sejumlah negara di dunia ternyata diketahui mempelajari budaya dan bahasa Indonesia. Bahkan mereka turut memasukkan materi bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran di sekolah maupun kampus. Mempelajari budaya dan bahasa asing bukanlah hal baru. Banyak negara di dunia sudah sejak lama mengenalkan dan mengajarkan bahasa Indonesia kepada warganya. Bahkan di beberapa negara kawasan ASEAN, bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar. Di Asia sendiri, bahasa Indonesia menduduki peringkat ketiga setelah Jepang dan Mandarin yang paling banyak dipelajari negara lain. Dan berikut ini 10 negara yang mempelajari budaya dan bahasa Indonesia. 1. Australia. Negara tetangga kita yang juga menggunakan bahasa Indonesia adalah Australia. Di negeri Kanguru ini, bahasa Indonesia masuk sebagai mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah.
Selain memiliki kedekatan wilayah, hubungan bilateral antara Indonesia dan juga Australia terjalin cukup baik. Di beberapa wilayah Australia, tak sulit menemukan orang-orang yang cukup fasih berbicara bahasa Indonesia. Hal ini lantaran cukup banyak sekolah di Australia yang mempelajari bahkan mewajibkan siswa hingga kelas 7 untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Salah satu sekolah yang mewajibkan pelajaran bahasa Indonesia adalah Bookman Anglican School di ibu kota Canberra dan University of Southern Queensland. Tak heran jika berkunjung ke Australia kita akan menemukan anak-anak usia 6 tahun sudah fasih bahasa Indonesia. Halo, selamat siang. Selamat siang, teman. Kenalkan, nama saya Helene. Umur saya 7 tahun. Umur saya 12 tahun. Saya akan berbicara tentang bahasa Indonesia dan masa depan saya. Semoga ada kesempatan untuk bertemu teman-teman di Indonesia pada masa depan. Terima kasih. Sampai jumpa. Negara tetangga kita ini menganggap jika bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa yang penting untuk dipelajari. Maka tak heran, di Australia ada sebuah program studi Bachelor of Arts di University of Southern Queensland yang memiliki mata kuliah bahasa Indonesia. Tak hanya itu, ada lebih dari 500 sekolah dasar di Australia yang mewajibkan adanya mata pelajaran bahasa Indonesia. 2. Hawaii. Hawaii yang merupakan negara bagian Amerika ini juga tertarik mempelajari bahasa Indonesia. Terbukti banyak universitas yang mengajarkan bahasa Indonesia. Salah satu universitas yang mengajarkan mata kuliah bahasa Indonesia adalah University of Hawaii at Manoa. Saking seriusnya belajar bahasa Indonesia, bahkan beberapa pengajarnya ada yang rela terbang langsung untuk mempelajari kebudayaan dan bahasa Indonesia. Kebudayaan Indonesia tersebut kemudian diabadikan dalam dokumentasi, lalu disampaikan dalam perkuliahan. Dan memang bahasa Indonesia itu bukan bahasa pertama aku, jadi tolong maklumi kalau ada yang salah. Tiga, Jepang. Saya belajar bahasa Indonesia di Universitas Kedua Tahun. Orang Indonesia semua baik-baik. Sudah sejak lama Jepang dengan Indonesia memiliki hubungan yang baik dalam berbagai bidang. Jepang pun juga menjadi salah satu negara tujuan para mahasiswa Indonesia untuk menimba ilmu. Indonesia dan Jepang memiliki hubungan bisnis yang cukup erat. Tidak heran bila negeri matahari terbit itu menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu ilmu untuk dipelajari lebih dalam. Dengan kenyataan ini, maka bukan sesuatu yang mengherankan jika Jepang juga menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu mata kuliah. Tokyo University of Foreign Studies menjadi salah satu universitas di Jepang yang menyediakan jurusan bahasa Indonesia. Program studi bahasa Indonesia yang ada di Tokyo University of Foreign Studies itu merupakan salah satu program studi yang paling diminati. Seleksi yang digunakan program studi ini cukup ketat, karena dalam 1 tahun ajaran yang diterima hanya sekitar 18 mahasiswa saja. Jepang ini sangat antusias mempelajari bahasa Indonesia, bukan untuk menjajah lagi tetapi banyaknya kerjasama Jepang dengan Indonesia. Saya dari Hokkaido, saya orang Jepang. Saya cinta kamu. 4. Kanada. Namun, sebelum kita lanjut, jika kamu menyukai video ini dan ingin tahu lebih banyak lagi info-info menarik lainnya dari berbagai belahan dunia, silakan klik lebih dahulu tanda like dan subscribe serta aktifkan tanda lonceng agar kamu tidak ketinggalan saat Yani TV mengupdate video terbaru, dan tinggalkan komentar kamu sebagai tanda support channel ini. Anak ayam turun bergojek. Kanada menjadi tempat bagi para pekerja internasional yang berasal dari Indonesia. Banyak warga Indonesia yang memilih Kanada sebagai destinasi kerja karena tingginya rata-rata pendapatan di negara tersebut. Agar komunikasi berlangsung baik, Kanada mewajibkan bahasa Indonesia dipelajari di beberapa sekolah dan universitas ternama di Kanada. Negara Kanada bahkan menganggap warga negaranya harus bisa berbahasa Indonesia dengan lancar. Saat ini, di Kanada sudah banyak ditemui berbagai tempat kursus untuk belajar bahasa Indonesia. 5. Vietnam. Vietnam, negara di kawasan Asia Tenggara yang berada kurang lebih sekitar 1.764 km dari Indonesia ini sejak lama telah mempelajari bahasa Indonesia.
Terbukanya hubungan bilateral antara Indonesia dan Vietnam membuat negara yang satu ini juga mempelajari bahasa Indonesia, bahkan salah satu kotanya, yaitu di kota Ho Chi Minh, mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Negara ini merasa bahwa bahasa Indonesia sangat penting untuk dipelajari di wilayahnya, terlebih Asia Tenggara. Pada tahun 2007, pemerintah Vietnam secara resmi menetapkan bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua di negaranya. 6. Korea Selatan. Negara ke-6 yang juga turut mempelajari bahasa Indonesia adalah Korea Selatan. Tidak hanya warga Indonesia yang menggunakan Korean Style dan belajar bahasa Korea, ternyata negeri gingseng ini juga sangat antusias dengan budaya Indonesia dan juga mempelajari bahasa Indonesia. Hankook University of Korean Studies dan Busan University of Foreign Studies adalah salah satu kampus terbaik di Korea Selatan membuka jurusan bahasa Indonesia. Bahkan pengajarnya adalah orang Indonesia bernama Heng Su Cahyono. 7. Suriname. Negara di Amerika Latin ini dulunya dikenal sebagai Guyana Belanda menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Hal ini tak terlepas dari masa kelam penjajahan. Pada saat itu, pemerintah kolonial membawa penduduk Indonesia untuk dijadikan pekerja di Suriname. Populasi orang Indonesia yang mencapai sekitar 14% menjadikan bahasa Indonesia cukup populer, bisa bertahan dan dilestarikan dengan baik di negeri yang juga bekas jajahan Belanda ini. Selain mempelajari bahasa Indonesia, masih terdapat cukup banyak penduduk Suriname yang masih cukup fasih untuk berbicara dengan bahasa daerah, salah satunya bahasa Jawa. Meski begitu, bahasa Jawa di Suriname tidak benar-benar sama dengan bahasa Jawa yang dipakai di Indonesia. Ini bisa terjadi karena bahasa Jawa Suriname juga dipengaruhi oleh bahasa setempat yang digunakan. Amerika enggak patawai Jawa Suriname. Terus mari isin di rumah ke sak negara Indonesia. 8. Hongaria. Hongaria, salah satu negara di Eropa ini memiliki kelas bahasa Indonesia. Di Universitas Budapest Business School dan University of Applied Science, kamu akan menemukan kelas yang mengajarkan bahasa Indonesia. Hal ini dikarenakan BBS mewajibkan para mahasiswanya menguasai bahasa asing sebelum benar-benar lulus dari universitas itu. 2 bahasa asing untuk lulusan sarjana dan 3 bahasa asing untuk lulusan S2. Dan kelas bahasa Indonesia menjadi salah satu kelas yang paling banyak diminati. Mereka sangat antusias mempelajari bahasa Indonesia. Ya pasti lebih susah, tapi sangat lebih cepat kalau belajar. 9. Inggris. Inggris menjadi negara berikutnya yang turut mempelajari budaya dan bahasa Indonesia, terutama pada kebudayaan asli tanah air. Salah satu alat musik tradisional Indonesia, yakni angklung dan gamelan menjadi mata pelajaran di beberapa sekolah yang ada di Inggris, Whitefield School yang terdapat di London Utara dan juga Havering Music School yang terletak di bagian London Timur merupakan sekolah yang mencantumkan angklung sebagai mata pelajaran mereka. Menarik sekali karena teman saya semuanya di dalam dan sekarang mereka nyanyi. 10. Ukraina. Ukraina merupakan salah satu negara yang merasa bahwa bahasa Indonesia penting untuk dipelajari. Negara yang dulunya merupakan wilayah Uni Soviet ini juga membuka program studi bahasa Indonesia di Taras Shevchenko National University of Kyiv sejak 1997. Pemerintah Indonesia juga tidak segan membayari mahasiswa yang terpilih untuk belajar di program studi tersebut. Sempat ditutup karena kekurangan tenaga pengajar. Akhirnya kembali dibuka pada tahun 2012. Thank you for watching, terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video info-info menarik dari berbagai penjuru dunia lainnya. Oke teman-teman, jadi itu ya videonya sudah kita saksikan tadi teman-teman ya. Ternyata memang bahasa Indonesia itu selain banyak digunakan di negara-negara asing ya, memang bahasa Indonesia ini adalah bahasa ketiganya Asia teman-teman, selain Mandarin dan Jepang teman-teman ya. Alhamdulillah ya, sekarang memang bahasa Indonesia ini sudah sangat mendunia teman-teman. Jadi banyak beberapa negara yang mempelajari ya, bahkan dimasukkan ke dalam pelajaran wajib di sekolah teman-teman, yaitu
salah satunya di Australia teman-teman. Di Australia ini memang selain negaranya kita yang terdekat dengan Indonesia, kita juga punya hubungan bilateral yang cukup baik teman-teman. Dan juga Hawaii teman-teman ya, di Hawaii, Jepang teman-teman, bahkan Inggris juga mempelajari budaya dan bahasa Indonesia teman-teman. Nah, jadi bagaimana pendapat teman-teman semua tentang video ini? Silahkan teman-teman tuliskan komentar di kolom komentar ya, untuk pendapat dan komentarnya video ini teman-teman. Jadi saya mohon maaf teman-teman apabila dalam video saya ini masih banyak kata-kata yang kurang baik ya, yang tidak tertata dengan rapi, dan penyampaian isi konten juga yang belum bagus teman-teman ya, yang belum sempurna. Saya mohon maaf karena ini masih dalam tahap pembelajaran saya teman-teman. Jadi saya mohon dukungannya terus untuk subscribe channel ini. Silahkan teman-teman subscribe, like, share, dan komen teman-teman. Semoga channel ini makin baik, video ini juga semakin berkualitas. Sampai ketemu lagi di video berikutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.